Yap. Ini kalau kita mau lihat lagi nih perjalanan karir kamu, ini luar biasa loh. Nabila datang dari keluarga yang berada, tapi nekat loh, nekat meninggalkan pendidikan, meninggalkan keluarga, pokoknya menentang orang tua demi mewujudkan apa yang menjadi obsesinya, yaitu menjadi seorang entertainer. Sebenarnya sih nggak meninggalkan ya, lebih tepatnya ya. Jadi menunda, mempospon, sama Gini. aja ya, menunda ya. Sebenarnya gini, buat aku dalam perjalanan hidup orang itu ada proses kan. Dimana waktu aku lagi sekolah, ada satu kejadian yang akhirnya papa tuh selalu mengajarkan aku untuk gini, semua barang yang kamu punya itu adalah tanggung jawab kamu. Iya. Papa kalau udah kasih, ya udah itu tanggung jawab kamu. Rusak, hancur, kamu yang tanggung jawab. Iya. Itu yang selalu dia bilang. Sampai akhirnya ada satu barang yang rusak, dan aku tuh harus cari duit buat benerin gimana nih ya caranya gitu. Oke. Karena aku nggak mungkin minta papa Iya. gitu. Akhirnya casting. Oh tuh asal muasalnya dari situ Iya, rupanya ya? awalnya casting. Heeh. Iklan, tembus, terus akhirnya duitnya ini buat Benerin barang tadi benerin tuh? barang itu Oke. gitu. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang manggil buat presenter dulu, kita pegang World Cup. Awal-awal banget nih di World Cup. Di World Cup masih oke, kuliah masih Masih bisa jalan? masih fine gitu. Papa juga masih yang tenang karena orang dari kampus aku tuh selalu report ke dia gitu. Sampai mulai akhirnya dapet sebuah acara di Trans juga. Stripping, sitcom action gitu. Akhirnya udah punya tanggung jawab kontrak nih. Iya. Awalnya perjanjiannya oke masih bisa diatur ini itu segala macam. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa jalan beriringan ternyata ya? Nggak bisa. Dan kampus aku ini memang buat orang-orang yang harusnya sekolah. Ya, kuliah-kuliah kayak aja udah, yang Kuliah bisa kuliah aja disambi gitu. ya. Sampai akhirnya waktu aku lagi di rumah di apartemen gitu, papa telepon. Kuliah gimana? Wah ini udah pertanyaan aneh nih. Dia nanya kuliah gimana gitu. Baik aja papa, kenapa gitu. Nggak apa-apa. Besok papa kayaknya mau ke Jakarta deh. Oh iya. Biasanya kalau dia ngomong gitu datangnya baru malam. Tiba-tiba jam 5 pagi dia udah di Jakarta. Oke, sore itu juga tuh? Enggak, dia telepon tuh sore, pagi jam 5 udah di Paginya, Jakarta. oke. Lagi sambil ngaduk-aduk kopi dia bilang gini, mau kuliah apa mau kerja? Terus aku diem, kenapa? Iya, Dapat laporan? UI nelpon papa. Heeh. Katanya kamu udah berapa minggu ini jarang masuk. Wah udah mulai yang, Pak gini Pak aku punya tanggung jawab kerjaan, kontrak dan segala macam. Kalau aku Mangkir dari kontrak mangkir tuh nggak kontrak mungkin. itu ada tanggung jawab hukum bla bla bla. Oh ya udah kamu mau sekolah atau mau kerja? Kerja. Oh udah bisa cari duit sendiri dong? Iya. Mana? Kunci apartemen. Ditarik Iya. semuanya jadi. Mana? Mobil. Diambil. Kalau udah bisa kerja hidupin hidup kamu sendiri. Kalau kamu udah capek cari papa, bilang I'm give up, papa biayain lagi hidup kamu. Jadi dari 2009 sampai sekarang ya udah. Oke. Mas Ferry melihatnya seperti apa nih Mas? Dia perempuan Atas, pertama dia perempuan mandiri. ya, nekat malahan ya. Nekat ya. Kemudian tidak akan pernah berhenti mengejar sebelum apa yang dia inginkan itu sampai. Artinya gagal ataupun berhasil itu nomor 2. Yang penting saya bekerja keras dulu, saya kejar apa yang saya inginkan. Dia juga tipikal keras kepala. Iya. Ya. Dan dulu Bener gitu? Iya. Stubborn banget aku, keras kepala. Dan dulu hampir setengah tahun nggak ada yang tahu papa aku kerja di mana, orang tua aku siapa gitu. Mereka cuma berpikir gini, Bill bokap lo kerja apa sih? Karena mereka selalu lihat aku tuh kalau syuting jam 3 pagi yang lain pada tidur capek. Iya. Aku bisa yang teriak-teriak, "Wah, bagus syuting." Dan itu semua orang aku kerjain, aku bisa yang kayak gitu. Jadi mereka mikirnya gini, gila ini anak cari duit banget buat hidup. Kalau ditanya papa kamu apa? Papa Kang Beca, aku suka bilang gitu. Papa, Dia ini. Kenapa Mas Ferry? Walaupun mungkin orang tuanya kaya, ibu bapaknya kaya, dia bukan tipikal orang yang bergantung ke orang lain, bukan ngandalkan orang tuanya. Sebenarnya contoh sih menurut gue ya, karena kan kebanyakan kita mentang-mentang di belakang kita siapa ini kita manja akhirnya apa. Sedangkan dia tidak, apalagi kalau dia ditantang. Emang kamu bisa seperti itu. Nah itu tambah membuat dia, saya tunjukkan itu orang. Tapi kan maksudnya ini satu keputusan berat juga ya, mengingat semuanya tadinya Nabila sudah terbiasa dengan semuanya ada gitu. Lalu saat semua ditarik nih sama orang tua, gimana nih? Ini kan bisa dibilang mulai dari nol, karena aku waktu itu juga baru mulai juga kan, berkecimpung di dunia entertainment kan. aku beruntung sih punya keluarga yang pernah ada di satu titik terendah.
Yang namanya orang tua pasti khawatir kan anaknya jauh, kekurangan biaya untuk hidup atau apa, terus akhirnya mereka mencari jalan lain gitu. Sampai pernah ribut, ada satu kata-kata kasar dari papa yang keluar. Kamu mau jadi tit gitu, di Jakarta kata dia gitu. Hidup nggak benar bla bla bla. Aku sampai akhirnya bilang ini, papa nggak usah takut anak papa jadi perempuan nggak benar di sini. Aku udah pernah susah lebih dari sekedar cuma nggak bisa makan. Aduh jadi sedih. Jadi aku nggak mungkin milih untuk jadi seorang perempuan yang begitu. Aku bilang itu cuma sekedar untuk hidup senang. Karena buat aku selalu ingat kata-kata papa. Kita ini jadi manusia udah bersyukur banget. Nafas gratis. Lo bisa ngelihat gratis kok gitu. Yang bikin susah itu kan kemauan manusia itu sendiri. Lo pengen apa? Rumah. Oh lo susah untuk cari uangnya, ya itu kemauan lo sendiri karena lo pengen punya rumah. Lo pengen punya apa? Mobil. Oh ya udah, itu tanggung jawab lo sendiri. Yang susah ya kan lo sendiri harus kerja cari duit gitu. Jadi aku kayak suka yang ya udahlah, hidup tuh udah sekedar bisa makan, ketawa, nyenengin orang tua. I'm happy dan I'm proud gitu, udah gitu doang. Tapi kan saat itu kalau Nabila bilang menyenangkan orang tua, tapi orang tua kan gak setuju sama keputusan yang Nabila ambil. Ini gimana nih Mas Ferry? Ya kan orang tua kan cenderung begini, kayak di dunia entertainment misalkan itu pekerjaan yang tidak ada aturan, misalnya kan malam-malam seperti apa, glamor, sedangkan orang bapaknya itu kan orang yang perfeksionis, orang yang punya teratur hidupnya. Jam 9 harus begini, jam 10 harus gini, anakku harus sekolah di sini, tidurnya begini. Nah, ketemu dia yang orangnya yang santai, yang apa adanya, yang low profile gitu. Jadi selalu dia dengan bapaknya tuh perang argumen. Tapi dia semakin ditantang semakin hebat orang ini. Tapi aku deket banget sama Ya, papa mama aku. Deket banget, dan papa mama aku tuh masih kayak anak muda banget. Makanya mereka mungkin mendidiknya dengan cara yang ya kayak gitu. Pada dasarnya sangat manja terhadap bapaknya. Tapi banget. keras kepala, susah diatur. Susah diatur. Itu benar sih kalau benar ya, memang seperti itu ya. Iya, karena aku ngerasa gini, kalau aku salah, even aku salah, kadang aku nentang, tapi aku nggak akan ngelakuin lagi gitu. Tapi aku nentang akan yang enggak lah Pak, aku tuh nggak gini, tapi sebenarnya bener juga ya. Terus aku jalanin gitu, aku ikutin, tapi tetap pasti aku akan enggak lah gitu. Ada aja alasan untuk bisa bikin dilawan aja dulu gitu ya. Ini yang menarik gitu. Nabila memiliki hubungan yang dekat dengan orang tuanya, tapi apa yang terjadi di saat akhirnya Nabila memutuskan untuk bisa mandiri, terlepas dari orang tua. Akan kita bahas lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap di Mata dan Hati. Ke Nabila lagi nih, kita mau ke Mas Ferry dulu. Mas Ferry, apa sih yang Mas Ferry lihat yang tengah dirasakan sama Nabila saat ini? Nabila ini sebenarnya perempuan yang sangat rapuh. Sangat rapuh hati. Kelihatannya kayaknya seru, ya, itu kan di perkasa luar. gitu. Sangat rapuh, dan dibalik kerapuhan, walaupun dia begitu rapuh, tapi dia tidak berusaha semaksimal mungkin jangan sampai orang lain tahu. Maka dia tampilnya ceria, ketawa, segala macam. Sebenarnya gitu, tidak boleh diajak cerita sedih, ntar nangis. Tapi ya itulah. Dia aja diajak cerita sedikit aja udah mulai. Dia sangat tipikal perempuan yang sangat rapuh. Nah, dari kerapuhannya itulah yang bikin tekadnya untuk jadi sesuatu. Aduh, baru ngomong gitu aja udah sedih. Yang saya rasakan sih perjuangannya untuk jadi seperti ini, kemandiriannya. Kalau dia boleh jujur, dia mungkin tidak sanggup, tidak kuat untuk seperti ini. Tapi keadaan, lagi-lagi karena keadaan yang bikin... Aku tuh banyak bercermin dari kehidupan mama papa aku. Dalam segala hal gitu. To be strong woman juga aku ngeliat dari mama aku. Gimana dia mendampingi papa aku dari nol, ada hancur lagi, ada lagi. Dan aku ngeliat sosok cowok juga dari papa. Gimana dia ada, tidak ada lagi, tapi dia tetap merangkul keluarganya bahwa gue masih sanggup loh ngelindungin keluarga gue, anak-anak gue gitu. Sampai ini dia nih walaupun sekeras itu, dia tuh masih nanya, punya duit gak lo? Masih tetaplah memperhatikan. Terus aku bilang, punya 10.000. Aku pikir mau dikasih duit ya. Terus dia bilang gini, ya cukuplah sampai bulan depan. Dari kemana 10.000? Ya, satu hal yang paling bikin dia sedih, dia itu sangat sayang sama bokapnya, sama bapaknya. Tapi selalu tidak sinkron.
Tadi Nabila juga dari bilang bahwa Nabila memiliki komunikasi, kedekatan. misalkan dia maunya ke sini, bapaknya maunya seperti itu, Tapi- itu yang bikin dia sedih. Mungkin papa sadar satu hal ketika aku pernah ngomong gini, papa aku mau nanya dong, papa kelas 2 umur berapa? 40-an. Berarti papa tahu kan kalau orang punya kemauan di umur berapapun sekolahnya akan selesai. Dan aku bekerja ini sebenarnya untuk back to school. Aku pengen balik sekolah, tapi gimana aku bisa sukses di sekolah aku tanpa uang dari orang tua aku? Benar-benar ingin usaha sendiri. Iya, karena buat aku yang buat hidup bisa, buat sekolah pasti bisa. Kayak gitu, buat ngejalanin hidup selama ini aja bisa, pasti buat sekolah bisa kok. Aku selalu mikirnya kayak gitu. Dan semoga tahun-tahun ke depan sebentar lagi juga akan mulai sekolah lagi. Pengen nih. Kembali lagi. Kesalahan kita yang tidak kita sadari kadang buat orang tua juga. Kadang karena orang tua meraih kesuksesan lewat jalan seperti ini. Dan Saking berharap cintanya biasanya dia anaknya kepada juga gitu anaknya, pada akhirnya dia ingin anaknya seperti dia perjalanan hidupnya. Tapi kan satu hal yang harus kita pahami bahwa setiap orang itu punya jalan sendiri untuk jadi sesuatu. Ya contohnya dia, ini karena tekadnya, karena saya akan buktikan, Setiap orang akan menemukan jalannya sendiri untuk mendapatkan sesuatu. Tadi Iya. akhirnya Nabila juga menemukan jalannya untuk bisa berkecimpung dan terjun di dunia entertainment. Mungkinkah Nabila juga akan segera menemukan jalannya untuk bisa kembali menemukan tambatan hatinya? Karena kita juga sempat dengar, kita tahu bahwa Nabila sempat gagal menikah. Iya. Iya, itu benar. Adakah sekarang Mas Ferry seseorang yang lagi, apa ya istilahnya ya, nyantol di hatinya Nabila? ya ada lah. Atau justru Nabila sekarang masih menutup Tapi ini hati? yang kadang dia mikir sendiri tuh gini. Misalkan kayak dia jadi sekarang. Seakan-akan orang di sekitarnya tuh nggak peduli, nggak dukung, nggak apa. Terus baik punya rumah tangga juga mengalami hal yang sama. Jadi kadang bertanya sama Tuhan tuh kok begini-gini amat ya Tuhan. Iya sih, itu Iya. benar. Iya. Yang kemarin tuh soalnya benar-benar harusnya Desember ini lamaran. Tapi ya karena apa ya, prinsip hidup masing-masing kali ya. Terus dia juga udah datang ke papa udah bilang om pengen ngelamar bla bla bla, tapi dia cemburu dengan pekerjaan aku. Dia nggak suka dengan pekerjaan aku, dia pengennya aku stop sekarang juga. Aku bilang gini, kalau kita nikah dan kamu pengen aku stop tapi nanti setelah kita menikah dan aku udah menjadi tanggung jawab kamu gitu. Kalau sekarang aku nggak bisa. Akhirnya argumen-argumen kecil yang terus akhirnya dia datang lagi ke papa, gentle sih, tapi buat mundur. Bukan buat ngelanjutin pernikahan, tapi kayak buat mundur, om aku nggak bisa bla bla bla. Akhirnya ada rasa ini nggak sih dari Nabila kayak jadi nggak percaya diri gitu, atau mungkin jadi kayak yang nggak percaya sama orang gitu? Sebenarnya yang kemarin mau merit itu kita nggak pacaran. Tapi aku tipe orang yang kalau udah komit sama seorang satu ya satu gitu. Dia ini teman aku dari aku sebelum yang 1,5 tahun. Pas tiba-tiba aku putus, dia datang, dia bilang mau nggak pacaran sama aku. Aku bilang no, aku udah nggak mau pacaran. Aku maunya kalau deket ya untuk merit. Akhirnya deket sebulan, 2 bulan, 3 bulan, karena akhirnya dia bilang yaudah ayo merit. Akhirnya tapi ya udah nggak jadi juga. Cuman dari situ aku tahu Tuhan sayang sama aku. Mungkin ada hal yang mungkin kalau dijalani dipaksain ya nggak akan pernah. Iya. Ya Jadi yang banyak ini menyenangkan. kalau ngelihat Nabila ini seperti ini, misalkan cowok lah, misalkan saya yang cuma ngelihat dia dari luar tuh kayak orang ini nyaman, keibuan, rasanya enak kalau diajak bertukar pendapat segala macam kan gitu. Ya. Pada kenyataannya dia ini sangat manja, sangat rapuh, sangat ingin diperhatikan, diemong, itu aslinya dia tuh seperti Kebanyakan itu. ngomong orang. Iya, nah tapi Jadinya yang dia ingin jalani diemong kebalik, sekarang ya. yang dia jalani kebalik. Dia jalanin kebalik, malah dia yang malah ngomong orang, ngasih tahu orang, ibaratnya nasihatin orang. Nah sampai detik ini dia belum ketemu apa yang dia inginkan lah istilahnya. Ya. Jadi sudah berapa kali gagal di dalam hal urusan cinta? Tadi kan bilang sebelum yang ini 1,5 tahun gagal, patah hati lah ya Iya. istilahnya. Apa sih yang menyebabkan Nabila jadi yang enggak nih nggak bisa, atau yang ya membuat Nabila mundur gitu? Apa ya itu ya, keras kepala Kekanak-kanakannya. banget. Iya, Oh, dan Mas Ferry yang nyaut ya? Gini, aku tuh punya prinsip yang kadang nggak bisa diterima orang lain. Buat aku gini, saat kita baru pacaran, dia ngelakuin kesalahan sekali oke, Ya. twice oke, 2 kali, 3 kali kita pikirin. Tapi ketika udah keempat, kelima, buat aku gini, belum ada alasan aku untuk bertahan terus-menerus dalam hubungan pacaran itu.
kecuali pernikahan. Ketika dalam sebuah pernikahan ada kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, aku punya alasan untuk bertahan. Satu, tanggung jawab aku sama Tuhan, aku milih dia untuk jadi pasangan hidup aku. Kedua, mungkin aku nanti akan punya anak yang akan aku pikirin gimana perasaannya ini itu gitu. Tapi ketika masih pacaran aku pikir kalau udah nggak bisa, ya masa sih kita mau paksain gitu. Kekanak-kanakan. Mas Ferry, ada yang kanak-kanakan bilang